Hey guys, ini udah jam 13.00, jadi saya infokan kembali ya buat teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam, silakan on cam supaya saya nggak ngomongnya tuh sendirian atau cuman di depan laptop aja gitu. Oke, boleh nih Aisyah, Alia, Ananda, Andrea, dan teman-teman lainnya untuk on cam kalaupun nggak ada kendala untuk on cam ya. Oke, yang lain boleh. Oke ya, guys, udah jam 13.00, jadi saya izin mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di Day 2 Workshop Business Plan bareng Kak Priti. Mungkin kemarin ada teman-teman yang udah join dari awal sampai habis gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang baru join hari ini gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nanti recording yang di pertemuan pertama itu akan di-share oleh Minsa. Dan di pertemuan hari ini kita bakalan fokus ke review tugas yang kalian kumpulkan kemarin itu kan submit judul bisnis plan-nya kalian gitu. Oke, ya kemarin kita udah cek sound kalian dari apa kampusnya jauh-jauh gitu ya. Ada yang dari UPNVJ, ada yang dari Unhas, ada yang dari eh, Undip, ya ada Unpad, PUSU dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi hari ini kita ketemu lagi nih secara virtual dan semoga workshop di hari kedua ini lebih bermakna ya. Karena ini merupakan workshop bisnis plan bareng Kak Priti itu terakhir. Mungkin nanti workshop berikut-berikutnya itu bareng mentor lainnya. Oke guys ya, di reminder lagi buat teman-teman yang nggak kendala on cam boleh silakan on cam ya. Oke, sekarang kita langsung ke intinya aja ya, karena kemarin kita udah cek sound ya dari kampus mana, sama udah apa, udah itu cek kesiapan juga. Tapi sebelum itu, kalian hari ini kan hari Minggu nih, ya kalian ngeluangin waktunya untuk ikutin day 2 workshop business plan gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih, kenapa Andrian ini dari kemarin ya, dianya nggak apa ya, nggak pernah absen gitu. Nah, itu kenapa Andrian? Apakah ada sesuatu yang emang kamu incer, baik itu dari segi ilmunya atau apa itu boleh nih? Kita cerita-cerita dulu ya. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya benar kayak yang Kak Priti bilang gitu. Karena aku memang pengen nyari info ilmunya gitu, nyari ilmunya. Karena sebelum-sebelumnya, jujur ini pertama kali aku pengen terjun ke lomba-lomba karya gitu Kak. Karena sebelumnya aku tuh sukanya lomba-lomba yang kayak OSN gitu, kayak OSN ya kayak tulis gitu loh, kayak emang battle ilmu lah gitu, ibaratnya gitu. Nah, kalau karya kayak gitu memang belum pernah sama sekali gitu. Baru pengen rasain sekarang gitu. Dan di semester satu kebetulan agak culture shock juga dan sibuk juga gitu kan. Karena aku juga kuliah jurusannya jurusan teknik mungkin jadi masih kaget juga lah Kak untuk ngikut-ngikut lomba belum berkesempatan gitu. Nah, jadi pengen nyoba di semester 2 ini gitu. Dan salah satunya dapat rekomendasi itu kayak yang agak ringan gitu kan. Ya BPC salah satunya ataupun esai gitu. Oke, keren ya. Artinya ini mau keluar dari zona nyaman ya. Tapi sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman sih. Kamu udah keluar dari zona nyaman, kamu udah coba OSN dan lain sebagainya. Tapi lebih katakan kamu lebih explore lagi gitu ya. Biar skill kamu tuh nggak cuman mikir ngitung-ngitung di OSN aja, tapi coba berpikir kritis ya, critical thinking. Emang sejatinya tuh mahasiswa tuh apa ya, kritis juga itu penting, public speaking itu penting gitu ya. Ya benar, kalian ikut kompetisi dimanapun itu juga ngelatih skillnya kalian. Oh ya, Andrean dari IPB ya. Betul Kak. Dari IPB tuh ya so far yang saya tahu itu banyak banget nih ya anak-anak. Ada sih teman saya itu tapi udah lulus, itu dianya anak bisnis case ya. Kalau dianya ikut di IPB prestasi juga kalau nggak salah ya, IPB old school kayak gitu-gitu. Nah, tapi sekarang udah lulus. Nah, so far ya yang saya tahu itu tuh emang apa ya, yang di
di apa katakanlah circle bukan circle ya tapi itu kayak organisasi orang-orang yang di dalam organisasi itu emang kayak apa ya antusias di bidang bisnis kayak gitu lebih ke situ ya bisnis plan bisnis case gitu-gitu jadi semoga ini jadi bekal kamu ya semangat Andrean. Amin. Makasih Kak Priti. Kak Priti kan? Kok Iya Marini? Kak Priti sorry ini aku lupa ganti nama. Bentar, bentar. Kak Priti nama saya ya. Oke, selanjutnya nih ya, kita butuh dua lagi nih. Asia nih yang on cam, boleh nih Asia. Oh ya, Asia kemarin nggak join ya, atau join? Halo Kak, kemarin aku join sih tapi agak di tengah-tengah gitu. Hmm, oke, hari ini join lagi. Tapi tadi ya, yang udah saya kasih tahu, hari ini kita tuh lebih nge-review tugas-tugas. Mungkin ini juga dapat referensi ketika kamu lomba nanti. Oh, ternyata judul dari segi judul itu tuh kayak udah terbaca nih gitu ya. Arah bisnis kitanya tuh kayak gimana gitu. So far yang kayak gitu nanti. Nah, dari kamu kenapa hari ini join tapi kemarin cuman setengah aja gitu? Kemarin itu sebenarnya masih ada project praktikum karena aku masih fokus di LKTI. Jadi masih ada ini sih tanggal 1 Februari nanti ada final kan, jadi harus latihan presentasi dan lain-lain. Dan baru buka grup itu sekitar jam 10 lebih berapa ya? Lebih 15 mungkin. Habis itu langsung join. Oke. Semangat ya, produktif banget ya. Kayak gedebak-gedebuk tapi ujung-ujungnya join juga sih, tapi nggak apa-apa. Ya, itu namanya ngelatih manajemen kita juga gitu. Hmm, semangat Asia. Oke, Tessa. Halo Tessa. Halo Kak, Nah, Tessa, kemarin Tessa join juga dari awal gitu ya, sampai selesai. Hari ini juga join. Nah, gimana menurut kamu kalau yang materi kemarin gitu ya, sama kita kan sempat Q&A gitu ya, tapi kayaknya Tessa nggak ini ya, resentunya ya, mungkin sibuk atau apa gitu. Terus Tessa hari ini join lagi itu kenapa? Boleh dong, saya kepo dikit gitu. Kak, aku join lagi ke sini karena lihat penjelasan Kak Priti kemarin. Itu tuh bener-bener langsung paham, oh ternyata kalau kita mau ikut lomba BPC, apa aja yang harus kita persiapin. Terus apa aja sebenarnya komponen-komponen yang wajib ada di proposal proposal untuk kita lomba BPC. Sebelumnya karena saya juga belum punya, belum pernah ikut lomba BPC dan juga belum punya pengetahuan. Jadi penjelasan kritik kemarin itu benar-benar bantu saya banget. Jadi saya macam tertarik buat coba. Jadi saya ikut sekarang lagi karena saya mau lihat, karena kan hari ini kita bakal bahas judul-judul yang udah dikumpulin sama teman-teman. Saya mau lihat kira-kira bagaimana sebenarnya judul yang baik gitu. Jadi sebagai referensi saya juga kalau saya nantinya mau ikut sama Mbak BPC gitu lah. Oke, nice. Thank you, Tessa. Ya, semoga nanti dapat referensi lah gitu ya. Pasti kalau kita ngeluangin sesuatu hal yang produktif itu nggak ada kata sia-sia. Semangat, Tessa. Oke, satu lagi nih. Ada yang on cam. Ayunda, halo Ayunda. Ya, halo Kak Priti. Oke, halo. Nah, dari Tessa, ini kenapa ikut apa workshop lagi nih di Day 2 sama Day One kemarin kan udah join nih gitu ya. Sama menurut eh nggak usah apa ya ekspektasi Ayunda itu kayak gimana sih ketika ada workshop bisnis plan terus juga gratis gitu ya. Nggak cuma 1 hari tapi ada 2 hari itu kayak gimana nih? Gitu. Kalau dari aku sih seneng banget ya Kak, soalnya aku beberapa kali juga ikut kegiatan ANSA dan selalu ngikutin gitu, dan aku emang sangat tertarik gitu, apalagi di bisnis plan, makanya ketika ada workshop gratis aku langsung daftar gitu. Kemarin juga aku nyempetin waktu buat hadir dari awal sampai akhir dan sekarang juga gitu, jadi aku seneng banget soalnya kayaknya apa yang diberikan Kak Priti itu kayak jelas banget gitu, jadi aku suka penjelasannya dan bisa bermanfaat banget gitu buat aku Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Amin ya. Semoga bermanfaat. Saya juga senang sharing-sharing dengan kalian. Ya, kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung ke intinya aja ya, guys ya. Semoga teman-teman yang off cam ini emang stay di Zoom-nya ya, nggak
cuman apa nggak cuman sekedar join tapi molor itu jangan sampai gitu ya karena sayang kuotanya ya kuota kan beli gitu ya atau kalian kan pakai wifi tuh wifi kan bayar gitu ya jadi sayang kalau emang ditinggal tidur gitu oke ya ini saya share screen terlebih dahulu sebentar. Oke ya. Oke, ini day 2 ya. Kita bakalan bedah atau review bukan naskah ya, tapi review judul yang kalian submit bareng Kak Priti. Oke, ya mungkin kemarin udah perkenalan, tapi so far ada yang beberapa yang belum join kemarin. Jadi saya kenalan ulang ya. Kenalin saya Priti, saya Mentor Ansar Academy. Ya, di sini saya mengampu di bidang Sunset ya kepenulisan dan riset kepenulisannya itu tuh lebih fokusnya ke esai ya sama presentasi esai kalaupun kalian lolos finalis gitu ya terus di riset itu biasanya tuh artikel ilmiah gitu ya sama skripsi yang emang bagiannya tuh sosum terus saya juga di bisnis gitu ya tapi ke bisnis plan kalau bisnis case itu ada mentor lain gitu ya yang emang ada di Ansa Academy gitu sama BMC. Ya guys, semoga teman-teman yang hadir hari ini itu apa ya, ini nih menjadikan jembatan kalian untuk terus berprestasi dan bersinar dimanapun kalian berada. Oke guys, ya jadi FYI ya di sini itu yang tersubmit itu kan saya kasih deadline jam 19.00 ya. Nah, yang submit itu kurang lebih 20 orang yang submit. Jadi kita bakal nge-review 20 judul yang masuk gitu ya. Dan nanti saya di akhir bakalan nginfoin top 3 judul yang terbaik gitu. Nah, di sini ada judulnya Asia. Ya, judulnya itu Mucigami, Inovasi Gami Sehat Berbasis Infusa, Daun Kersen, dan Jeruk Bali Merah bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Ini ya, kalau dari segi judul, ini udah tergambar sesuai dengan formula yang kemarin ya. Nama produknya apa, terus ini tuh bentuknya apa, bentuknya ya Sigami Sehat gitu ya. Dari bahan apa? Ya, dianya pakai daun kersen dan jeruk Bali. Iya, jeruk Bali merah. Nah, untuk siapa? Untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Tapi ya, di sini apa ya? Kalau kita di sini mau dikonsumsi oleh si penderita diabetes mellitus tipe 2-nya, ya coba ada unsur futuristiknya. Karena kalau dari segi judul, orang mikirnya ini mau dikonsumsi oleh diabetes ya penderita DM tipe 2 nih gitu ya. Nah, kalau Gami kan dianya tuh apa ya? Teksturnya tuh agak lengket nih ya. Kalau kalian tahu Gami ya, so far ya masih kecil kan sering makan Gami ya waktu itu. Nah, Gami itu agak lengket gitu ya. Terus dianya oke kalau daun kersen dan jeruk Bali itu kan dianya apa ya buah-buahan alami sama daun alami gitu. Tapi kan kalau dibuat dalam Gami ya kalau kita ngeriset secara kesehatan, itu biasanya tuh ada takaran, ya. Ada takaran, takarannya ya secara formulanya tuh kan beda-beda nih ya. Bahkan misalnya nih jeruk balinya kadang kalau kalian lihat di minuman ya, minuman bubuk gitu ya, kadang atau minuman kotakan itu ya. Nah, itu misalnya dia menggunakan perisa buah 0,1%. Berarti kan bukan pure buah asli kan gitu. Nah, jadi cuman sedikit walaupun ada buah asli kan di situ cuman sedikit gitu. Nah, jadi ini agak rawan gitu ya. Tapi kalaupun emang kamu mau buat gagasannya itu atau ide bisnisnya itu untuk penderita diabetes mellitus gitu ya. Yang emang gagasannya tuh coba eh apa ya? Untuk apa misalnya mengontrol gula darah nih itu coba dimention gitu ya jadi ini ada value-nya gitu ya karena ya si
penderita diabetes ya, so far yang saya tahu itu mereka tuh harus di apa ya, kayak dibatasin itu dari segi konsumsinya, apalagi itu gami. Tapi kalaupun emang gaminya kamu itu tuh secara tekstur ataupun komposisinya itu aman bagi penderita diabetes mellitus ya, tapi intinya coba di apa ya, coba dikasih tahu nih gitu ya, ini gunanya tuh buat apa? Mengontrol gula darah untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 atau apa? Karena ini dijadiin apa nih gitu ya, suplemen tambahan kah atau emang dijadiin obat ya, obat utama tapi bentuknya tuh bukan obat tapi bentuknya gami gitu. Jadi kalaupun emang kamu maunya gami itu coba dikasih tahu ya, misalnya mengontrol kadar gula darah atau indeks glikemik pada penderita diabetes mellitus tipe 2 gitu. Jadi harus jelas unsur-unsurnya tuh kayak gimana gitu. Tapi kan kalau orang kayak gini kan, oh ini cuma sekedar permen atau gami gitu ya, yang emang ini nih bisa dikonsumsi oleh diabetes tipe 2 tapi nggak ada fungsinya gitu kalau ngelihat dari segi judulnya aja gitu ya. Lalu oke, ada tanggapan dari Asia nggak di sini? Ada, Kak. Ya gimana? Oke. Eh, Oke, jadi sebenarnya judul ini tuh udah aku teliti Kak di KTI. Jadi awalnya basic aku kan KTI. Jadi Hmm, aku udah meriset formulanya, terus ketemu juga takaran dari bahan-bahannya, gimana gelling agentnya. Jadi kan eh, aku kemarin udah bikin produknya dan baru kali ini mau terjun ke bisnis plan kan. Nah, itu untuk sampai sejauh ini, kelemahan di produkku itu dia ini sih Kak, kurang bisa bertahan di waktu yang lama. Dan setelah 3 minggu, kalau disimpan di suhu ruangan itu udah mulai berjamur gitu Kak. Jadi kita kekurangannya di situ. Sebenarnya untuk masalah tekstur dan lain-lain kita udah ngeriset. Jadi aku ini sih Kak, ada kekurangan di situ. Barangkali ada masukan dari Kakak gitu. oke ya. Kamu sekarang semester berapa, Asia? Aku masih SMA, Kak, kelas 12 semester Oh, 2. SMA kelas 12 berarti bakalan masuk ke SMA kuliah ya nanti. Nah, eh iya, sebenarnya itu kan ditanya nih ya, secara produk itu tuh apa sih kelebihan kekurangannya gitu. Kalau dari kekurangannya tadi itu dari segi waktu itu nggak tahan lama. Iya jelas ya kalau Gami gitu ya. Gami coba kalau Gami ya adanya rawan ya. Tapi kalau apa ya, kamu ada rekomendasi apa ya, tempat penyimpanan atau kayak gimana itu tuh harus jelas gitu ya, dari segi packagingnya atau apa gitu, dari segi penyimpanannya tuh harus jelas. Misalnya ini tuh bisa disimpan di suhu berapa gitu ya, biasanya tuh kan kalau kalian tahu Vidoran ya, Vidoran tahu nggak? Tiduran kan gami ya, ada yang gami nih. Nah, itu kan dianya ada apa ya, ada attention untuk disimpannya itu tuh dalam suhu berapa gitu. Jadi dianya nggak bakalan berjamur gitu ya. Nah, kalaupun emang kekurangannya kamu kayak gitu dan emang ini nih bagus buat si penderita DM tadi ya coba kamu kasih apa ya, yang tadi attentionnya tadi gitu ya, coba kamu uji cobakan dulu apakah ini nih terbuka apa ya, apakah ini ngasih impact gitu ya ketika disimpan dalam kulkas atau apa gitu ya. Jelas ya guys ya, permen kalau kalian taruh di apa ya, di tempat terbuka gitu ya, kena sinar matahari itu bakal meleleh kan gitu, jadi dianya juga sama aja nggak tahan lama gitu. Jadi lebih ke tempat penyimpanannya aja gitu ya, kalau kalau dari segi analisis SWOT-nya kayak gitu. Nah, terus mungkin apa ya, ada tambahan gitu ya, ada tambahan formulasi atau apa gitu yang emang dianya tuh tahan gitu ya dalam jangka panjang nih ya. Contoh nih, kalau kita buat kue ya, kalau kalian tahu garam itu tuh bisa membuat jangka waktu kue itu tuh lebih lama gitu ya. Iya ya. Nah, jadi kadang tuh apalagi ya disimpan dalam kulkas gitu ya, dianya bakal tahan lebih lama nih ya, kayak kue lebaran aja ya gitu ya. Dianya kan sih pakai garam nih ya. Garam itu tuh kayak jatuhnya tuh memperpanjang usia produk itu gitu. Nah, jadi ketika dimasukkan dalam kulkas itu juga lebih tahan lama gitu. Nah, jadi dipikirkan lagi apakah si gaminya kamu itu tuh bisa dicampurkan apa nih yang emang enggak ada efek sampingnya ke si DM, entah itu garam atau apa gitu ya, yang emang diriset lagi gitu, yang emang jadiin ini nih kelebihan itu sih Asia ya.
Oke, thank you, Kak. Terus kenapa kamu pakai daun kersen sama jeruk Bali? Kenapa nggak cuma satu aja gitu? Oke, jadi eh, kan aku juga melakukan studi literatur ya, Kak. Terus kita tuh tahu bahwa daun kersen itu memang efeknya itu bagus gitu untuk menurunkan kadar glikemik. Nah, habis itu kita tuh kepikiran kalau memang cuman dikasih daun kersen aja, apalagi kayak dibuat infusa gitu, dibuat kayak jamu, terus dirubah ke gami, ntar rasanya mungkin ya cuman kayak gitu loh, Kak. Nah, terus kita juga kepikiran, oh bisa ditambahin gula alami, kayak gula jagung, gula diet, dan lain-lain. Tapi kita butuh sesuatu yang punya acidity dan eh, sebisa mungkin sesuatu yang ditambahkan itu juga memiliki aktivitas antidiabetik. Nah, ternyata kita nemuin jeruk bali ini dan akhirnya kita nemuin bahwa yang jeruk bali ini kita bikinnya itu di jus. Jadi kayak di slow juicer gitu, Kak. Jadi eh itu sih alasan kita. Hmm, tapi kalau emang mau dibuat pakai gula apa tadi dek? Gula alami. Itu stevia atau gimana? Awalnya kita nyoba stevia, terus kayak ada hint-hint pahitnya gitu, Kak. Jadi kita ganti pakai Tropicana Slim. Pakai gula diet yang lain juga bisa sih, Kak. Untuk menambah rasa manisnya supaya rasa apa ya? Rasa dari apa daun kersanya itu agak tersamarkan gitu, tapi tetap ada khasiatnya gitu. Hmm, oke. Tropicana Slim. Iya, apa ya? Tropicana Slim itu bagus, tapi katanya tuh lebih bagusan stevia. Coba nanti di riset lagi aja ya. Soalnya nih kebetulan apa ya? Saya tuh kadang nemen ibu saya kontrol gitu ya, dianya DM juga gitu. Jadi saya tuh pernah dikasih tahu ya, kan DM itu kan banyak nih penyebabnya ya, entah dianya minum es teh banyak-banyak gitu ya, atau ngopi atau apa itu kan dia aja bisa nyebabin ke DM gitu. Nah di situ ya saya tuh minta rekomendasi gitu ya, gula apa gitu ya yang emang yang bagus. Nah Tropicana Slim itu katanya tuh kurang gitu ya, lebih better, udah lebih pakai better lagi ya. Better itu pakai stevia aja. Nah, coba kamu pertimbangkan ya kalau emang ini nih kalau kamu emang ikutin lomba gitu ya, terus kamu bisa membuat prototipenya, better pakai stevia aja gitu yang emang stevia itu tuh terbukti gitu ya. Sekaligus ketika kamu ketemu apa ya jurinya itu tuh dokter atau apa gitu ya yang di kesehatan bakalan approve gitu ya kalau stevia ya. Karena orang-orang yang penderita DM itu banyak kan pakai stevia gitu ya. Nah, tadi kan kamu bilang nih ya, ini yang emang bisa mengontrol indeks glikemik atau apa itu di-mention di judulnya ya. Jadi, misalnya inovasi gami sehat berbasis infusa daun kersen dan jeruk bali merah ya. Untuk apa nih? Untuk apa ya? Misalnya untuk mengontrol gula darah gitu ya. Gula darah bagi penderita DM tipe 2 kayak gitu. Ya, jadi diperjelas gitu ya. Oh, ternyata ini nih untuk ini loh untuk ngontrolin juga gitu. Bukan cuma sekedar orang pengen manis, enggak gitu, tapi ada fungsinya gitu. Ya, aman ya so far. Oke, Kak. Oke, oke, thank you. Nah, selanjutnya ini ke Fajar Gumilang. Nah, di Fajar Gumilang ini oke ya. Fajar Gumilang apakah hadir? Oke, Fajar kayaknya nggak ada ya. Tapi coba kita mention juga, coba kita review gitu ya. Nah, di Fajar Gumilang ini kan Honor Care, platform kesejahteraan dan manajemen karir guru honorer. Ini menurut aku ide bisnisnya tuh agak rawan dan agak sulit terrealisasikan. Secara kamu pengen mensejahterakan mensejahterakan karir guru honorer itu agak rawan gitu ya. Karena mensejahterakan karir guru honorer itu tuh biasanya apa nih gitu ya kan pihak sekolah itu nih yang membiayai dan emang si dia ya kan tahu nih ya oh dia statusnya guru honorer gitu ya dianya tahu ya pas di awal juga dikasih tahu ya misalnya gajinya berapa dan lain sebagainya peran dan tanggung jawabnya itu berapa gitu ya jadi kalau kamu membuat platform kesejahteraan dan manajemen karir guru honorer itu agak sensitif dan ini kayak jadi bentuknya kayak report gitu ya. Kalau report better langsung ke
kementerian langsung atau dari siapa gitu ya ke dinas gitu langsung kayak emang speak up biasanya tuh ada layanan pengaduan atau laporan kemajuan gitu. Nah, jadi kalau honor care itu agak kurang gitu ya. Walaupun ini nih bentuknya tuh B2G gitu ya, tapi agak sensitif. Coba cari platform yang lain, misalnya kamu kan di sini kan mereka tuh kan ibaratnya nih, mereka pengen punya gaji bagus, gaji yang tinggi nih gitu ya. Nah, orang tuh ada standarisasinya. Mereka layak digaji segini itu ketika mereka punya keterampilan yang baik gitu ya, pedagogik ya dan lain sebagainya. Nah, jadi kamu buat pelatihan nih gitu. Nah, jadi ketika berarti kan bentuknya pelatihan nih ya, kamu buka ide bisnisnya tuh pelatihan dan sertifikasi gitu. Jadi itu bisa. Kalau emang cuma sekedar kesejahteraan dan manajemen karir guru honorer itu agak rawan menurut saya gitu. Ya Fajar ya. Tapi kalau secara garis besar ini bentuknya B2G, bisnis tuh government, tapi agak rawan diterima karena guru honorer ya itu konsekuensinya dari awal. Kenapa dia daftar guru honorer gitu. Nah, tingkat kesejahteraannya kan itu kan bertahap, nggak mungkin kan langsung jelek sejahtera tuh nggak kalau guru honorer gitu. Jadi better kamu gimana caranya guru honorer ini nih bisa layak apa ya dengan gaji tinggi. Nah, mungkin kita tuh ningkatin kualitas dia gitu kayak gimana sama dapat sertifikasi gitu. Nah, kita lanjut ke Muhammad Bintang Robani. Nah, di Muhammad Bintang Robani itu model jasa asisten produktivitas digital dalam mendukung kinerja akademik dan profesional muda. Apakah Bintang hadir? Oke, ya. Jadi model jasa asisten produktivitas digital dalam mendukung kinerja akademik dan profesional muda, ini bentuknya model jasa asisten produktivitas digital dan mendukung kinerja akademik dan profesional muda. Ini secara judul itu masih general banget gitu ya. Nah, ini nggak tahu ini. Ini arahnya tahu ya, emang untuk kinerja akademik dan profesional muda. Tapi produktivitasnya tuh produktivitas seperti apa itu nggak tahu. Jadi, coba dispesifikan lagi gitu ya. Ketika judul kamu spesifik, itu bakalan orang terbaca, oh ini yang bisa meningkatkan kinerja akademiknya sama profesional mudanya. Gitu. Produktivitas apa? Produktivitas yang jelas gitu ya. Maksud saya tuh kayak gitu. Nah, walaupun ini bentuknya jasa. Jasa itu emang apa ya ada beberapa kompetisi itu tuh apa ya dikelompokkan lagi nih ya F&B jasa dan lain sebagainya tapi ketika kamu ini turunkan di jasa itu harus jelas gitu ya produktivitas yang seperti apa gitu yang mendukung kinerja akademik sama profesional muda misalnya produktivitas secara hard skillnya atau apa gitu ya coba dispesifikan aja sih ini masih general. Oke, lanjut ya. Yang keempat itu Kirana Aulia Mecha Sihombing. Apakah Kirana hadir? Oke, refillin aja teknologi, mesin refill, sabun pintar berbasis IoT sebagai solusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Poin 12 di wilayah urban menggunakan apa? Ini kayaknya nggak selesai deh. Ya, tapi ini judulnya refillin aja ini orang kayak bagus sih bagus, tapi agak ya kalau ide bisnisnya idenya baku nggak baku sih kalau namanya tuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi di sini nih saya agak bingung. Refill sabun apa ini gitu ya? Sabun pintar itu kayak gimana itu? Sebenarnya ini apa ya? Catching gitu ya. Orang bakalan excited. Ini sabun pintar ini kayak gimana gitu ya. Nah, tapi berhubung kiraan Aulianya tuh nggak ada, jadi kan saya agak bingung gitu. Fajar, Kak maaf tadi keluar. Ya nggak apa-apa Fajar. Oke, jadi si teknologi mesin refill sabun pintar kan berarti dia tuh buat teknologi mesin gitu ya untuk sabun pintar tadi berbasis IoT sebagai sebagai solusi tujuan pembangunan berkelanjutan poin 12 di wilayah urban. Menggunakan ini kayak apa ya, tak dia ini kayak nulis apa dia tuh udah buat judul tapi nggak clear gitu. Tapi intinya ini bagus, tapi ya tadi ya menggunakan apa itu belum clear banget gitu. Sama refill sabun pintar ya sabun apa kayak gitu. Itu dispesifikan aja. Kalaupun emang ini berbasis IoT itu bagus gitu. Itu sih.
sebagai solusi tujuan pembangunan berkelanjutan poin 12. Ya, SDGs itu banyak poinnya, 12.1, 12.2 itu. Jadi jangan langsung general poin 12 sih. Coba kamu cari gitu ya yang target sasarannya kamu itu apa. Jadi lebih match dianya. Oke, kita lanjut ke Alia Zahra Putri. Ini provide ya inovasi cookies fungsional pengganti minuman gym untuk konsumen aktif. Nah, ini menarik gitu ya. Tapi ini tahan lama nggak, Alia? Misal kan kayak sari roti itu ya ada expirednya, ibaratnya tuh 1 minggu nih gitu ya. Kalau emang kamu mau memasarkan ini ke market atau apa itu bisa gitu. Nah ini ya coba dipastikan cookiesnya itu tahan lama atau enggak gitu. Sama berarti kalaupun emang di sini apa ya secara mau direalisasikan segmentasinya itu terkhusus gitu ya. Enggak semua orang yang bakalan eh, mengonsumsi probiotik ini gitu ya karena ini pengganti apa ya untuk si orang-orang gym aja gitu tapi untuk konsumen aktif jadi terbatas dan emang kayaknya tapi kalau emang marketingnya kamu bagus nanti ya kamu bisa scale up sih nggak cuman orang yang gym aja gitu sih deh ya. Alia apakah ada? Alia ada nggak ya? Ada, Kak. Oh ya ada. Gimana Alia? Ya, kalau cookie sendiri itu kira-kira bisa tahan 3 harian aja, Kak. Jadi mungkin eh, bisa lewat pesen dulu, habis itu baru dibuat. Hmm, Pre-order ya. Berarti ini bakalan langsung B2C ya? Iya, Kak. Iya, B2C. Tapi sebenarnya bisa sih B2B ya. Bisa. Jadi ada, kalau nggak salah tuh di sini ada toko kue gitu ya. Di sini nih ada toko kue. Terus, kan di sini kan apa ya udah besar juga gitu jadi bisa mesen kayak nerima pesanan gitu nah kalaupun kamu mau ke scale up ke B2B itu bisa jadi kan berhubung ada MBG ya kalaupun emang kamu ngerasa secara nutrisi atau gizi itu tuh bagus untuk dikonsumsi ya kayak gini apalagi ini kan apa ya orang-orang gym kan berarti bisa bisa gitu ya tapi kalaupun emang ini nih enggak cuman sekedar digunakan oleh orang-orang gym iya, kamu bisa ke B2B gitu. Jadi coba jangan diganti apa ya, jangan dibuat pengganti minuman gym. Ya, coba dibuat lebih jelas benefitnya itu apa gitu supaya targetnya kamu itu tuh luas gitu ya, target pasarnya nggak cuma sekedar orang gym aja gitu. Sama inovasi cookies fungsional ini nih pakai apa sih gitu ya. Nah, harus jelas gitu ya. Entah kamu pakai misalnya apa ya, misalnya ekstrak daun pandan atau apa gitu yang emang kamu buat cookies gitu ya itu sih sama kalau dalam 3 hari itu cookies itu bisa sih ya tapi dianya ya terbatas tadi ibaratnya tuh ketika mesen aja gitu nah tapi biasanya tuh cookies tuh kayak apa ya coba kamu pelajari gitu ya kayak cookies Arden gitu ya Arden Roma Roma apa gitu ya yang emang cookies itu yang hard hard kayak itu ya nah itu biasanya tuh tahan lama sih ya bisa berapa bulanan lah gitu coba dibuat kayak gitu aja gitu kalau cookies tuh aman sih so far ya yang saya tahu pasti ada tapi biasanya tuh kan dianya tuh pakai apa ya hmm, bukan penguat rasa ya, ada juga nih yang emang mempertahankan segi konsumsinya itu. Gitu sih, Dek. Ya, better sih coba diubah lagi ya. Jangan kamu buat ini nih untuk pengganti minuman gym, tapi coba di riset gitu ya. Apakah ini nih bisa dibuat untuk orang-orang yang olahraga lainnya atau apa gitu misalnya workaholic atau sportaholic atau apa gitu yang emang dianya tuh apa ya secara habit dianya tuh olahraga terus gitu nah ini dianya tuh kayak ini nih menyeimbangkan gizi atau apa gitu vitamin gitu-gitu jadi kuisnya harus jelas pakai apa gitu sih Alia gimana ada tanggapan? Ya, oke, Kak. Terima kasih atas sarannya. Oke sama-sama
Oke, lanjut ke mewarni Ika Liwang ya. Di sini judulnya Iku Floodwise Sistem Prediksi dan Peringatan Dini Banjir berbasis AI sebagai solusi preventif bagi kota pesisir. Nah, ini ya kalau dari segi judul sebenarnya alat deteksi ya banjir itu bagus, tapi ini dianya B2B. Ya, B2B dan B2G. Karena yang bisa menggunakan ini pasti cuma instansi tertentu, ya. Enggak, ibaratnya tuh enggak rumah tangga gitu, enggak menggunakan gini gitu ya. Misalnya BMKG atau apa itu yang makainya apa? Make Floodwise ini. Ini bagus, tapi harganya juga lumayan bagus gitu ya. Nah, gimana yakinin kamu tuh bisa apa ya? Bisa Floodwise ini nih bisa dalam jangka panjang. Entah itu pakai harga apa ya kamu jual, nggak cuma sekedar jual, tapi sewa gitu ya. Yang kayak saya kan saya tuh deteksi juga nih, tapi dianya tuh bentuknya tuh kecil, enggak kayak gini. Ini kan dianya tuh luas banget nih banjir gitu ya. Jadi dianya tuh pasti di setiap kota atau kabupaten tuh punya alatnya yang kamu buat ini Floodwise. Jadi ini bagus B2B dan B2G gitu ya. Tapi intinya tuh tinggal kamu targetkan aja atau nanti secara apa ya, secara market size gitu ya. Kamu tentukan kota pesisir di Indonesia itu tuh ada apa aja gitu yang jadi tersegmentasikan ya. Segmentasinya kamu tuh siapa aja itu terukur gitu jelas. Tapi overall ya dari segi judul itu udah bagus gitu ya. Tapi dianya nggak bisa ke B2C gitu ya. Karena ini rawan kalau deteksi peringatan dini banjir gitu. Karena hanya instansi tertentu aja yang bisa pakai. Takutnya nanti apa ya salah salah terprediksi atau mm, salah ya terprediksi atau error atau apa gitu ya kalau di kalangan rumah tangga dan literasinya juga kurang. Jadi hanya orang-orang tertentu aja. Makanya ini saya saranin itu ke B2B dan juga B2G gitu. Gitu sih. Apakah ada Murwani? Hadir, Kak. Iya, gimana Murwani? Ada tanggapan? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak Priti. Kalau dari judul yang saya buat tuh sebenarnya permasalahan awalnya itu saya lihat dari, kan saya kan di Semarang ya, Kak. Nah, itu dari Semarang sendiri sih, Kak. Kan di Semarang bawah sama di daerah perbatasan Demak sama Semarang itu kan sering banjir ya. Nah, itu sebenarnya dari judul saya itu eh, kurang spesifik di Semarangnya sih, Kak. Cuma kemarin saya bingungnya itu kalau di judul BPC itu kayak boleh pakai daerah atau harus umum gitu, Kak. Nah, terus untuk yang tadi Kak Priti bilang itu kan untuk alat ini tuh yang mungkin bisa make itu cuma yang kayak instansi atau BMKG gitu kan ya, Kak. Nah, Mm-mm. itu sebenarnya rencana saya itu misal ini bisa dilakukan gitu, itu misal nanti udah dibuat gitu alatnya nanti nanti itu saya tuh mungkin saya dan teman-teman gitu bakal menjual ataupun eh ya kayak menjual gitu ke instansi-instansi. Nah, nanti dari rumah tangga ataupun warga-warga itu tahu dari aplikasi. Jadi ini nanti ada aplikasinya juga, Kak. Tapi itu baru rencana awal aja sih, Kak. Kayak cuma kepikiran gitu, Kak. Iya, bagus itu kalau yang apa si masyarakat biasanya gitu ya, yang bukan instansi gitu, dianya bisa lihat dari aplikasi itu bisa. Berarti yang bakalan ngaruh ke sumber income-nya kamu itu cuman dari instansi aja yang ngebeli alatnya kamu gitu ya, atau dari masyarakat juga. Oke, Kak. Nah, sebelumnya itu saya juga kepikiran sih, Kak. Ini tuh alatnya tuh kalau dipakai sama warga itu bisa atau enggak gitu. Kepikirannya tuh warganya tuh bingung apa enggak buat make alatnya gitu. Kan tadi kan Kak Mm-mm. Priti bilang kalau takutnya kalau warga yang make itu kayak nggak bisa membaca apa ya, membaca hasil dari alatnya atau gimana gitu kayak salah salah menangkap eh, prediksi dari alatnya gitu. Nah, Mm. kemungkinan kemungkinan besar sih untuk sejauh ini tuh baru kepikiran buat ngejual ke instansi yang memang dari instansinya itu tahu cara makainya dan emang paham di bidang itu gitu, Kak. Oke, ya, ya benar sih ya ke instansi aja gitu ya. Nah, jadi instansinya itu tuh kalaupun emang ke aplikasi ya kayaknya
cukup di ini aja sih, cukup di apa? Di instansinya aja, tinggal instansinya bakalan nge-report kayak nge-report ke media sosial atau apa gitu ya, kayak berita gitu yang emang eh, apa ya, pokoknya bentuknya peringatan gitu ya. Atau eh udah terintegrasi nih ya, misalnya nih di kota mana nih gitu ya. Nah, ini udah terintegrasi per kecamatan gitu ya. Ibaratnya tuh bunyi apa lah gitu ya, kayak kebakaran itu kan bunyi nih alarm apa gitu ya. Jadi maksud saya tuh ada nah, itu biasanya tuh IoT kalau kayak gitu, bukan AI ya. Kalau adanya IoT itu kan bisa terdengar semua nih. Misalnya kayak ada tanda-tanda, ibaratnya itu getaran atau alarm atau apa gitu yang emang diperbanyak gitu sistemnya. Nah, itu kan itu dibeli oleh pemerintah gitu ya, misalnya atau instansi kayak gitu ya nggak apa-apa harganya tuh mahal. Tapi ini nih berguna gitu. Jangan sampai ke sasarannya si apa ya si masyarakatnya aja gitu. Tapi kita tuh ngebantu masyarakat, tapi yang memakai utamanya itu tuh instansi gitu sih deh ya. Jadi kayak gitu aja, coba dikembangkan lagi gitu. Nah, sama untuk judul, ya kebetulan kamu ini bisnis bukan KTI, ya nggak apa-apa sampai kota pesisir aja gitu ya. Atau cuman sebagai apa ya, enggak kamu sebutin ini di kota mana, tapi kamu fokusnya nanti ke nasional gitu ya. Yang pas di proposalnya itu tuh nasional, samsumnya tuh harus jelas gitu. Jadi ketika kamu nanti fokuskannya itu di Semarang aja, itu bagian somnya gitu. Itu nggak apa-apa mau disebutin atau enggak. Better sih nggak disebutin di mana gitu ya. Karena ini nih bisnis plan. Berarti kan ketika kamu nggak nyebutin kota mana, berarti ini berpotensi untuk di apa ya dibeli oleh instansi-instansi lainnya gitu yang emang di luar Semarang gitu. Gitu sih. Ya, coba nanti dipertegas aja. Jadi kalau emang di sini solusi preventif bagi kota pesisir itu dihapus aja gitu ya. Misalnya di sini sistem prediksi dan peringatan dini banjir berbasis IoT ya. Nah, ini kayak gimana nih gitu. Atau flood wise eh sistem prediksi, alat prediksi sistem. Kalau ada ap- kalau IoT ya, kalau IoT dianya pakai alat gitu ya. Berarti alat alat prediksi kayak gitu. Tapi kalau ini AI kayaknya AI AI ini agak kurang relevan ya. Better kamu pakai IoT aja sih saran saya ya. Soalnya kalau IoT kan ibaratnya tuh ada alatnya, ada mesinnya yang dimasukkan atau ditaruh di daerah perairan gitu ya. Jadi dianya bakalan terbaca nih ya di aplikasi instansi atau apa gitu ya, di laptop atau apa gitu. Berarti dianya nggak cuma sekedar IoT aja misalnya. Kalaupun emang IoT aja ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi dianya tuh nangkep gitu ya data kan banjir itu kan ketinggian air yang berlebihan gitu ya, nah yang melewatin batas. Jadi kalau nggak dimasuk apa ya nggak ditaruh di daerah perairan itu nggak menjawab gitu ya, gimana caranya gitu. Jadi biasanya tuh ada alatnya ya, ada alatnya yang diletakkan di daerah perairan ya. Nah itu bakalan hasilnya tuh kebaca nih, ibaratnya tanda-tandanya tuh kayak gimana gitu, itu kebaca di HP atau di apa ya software kayak gitu. Nah, kalaupun emang IoT cukup ya, tapi kalau emang mau digabungkan IoT plus AI itu nambah bagus lagi gitu. Jadi misalnya Floodwise ya, sistem prediksi dan peringatan ya banjir berbasis IoT plus AI untuk apa nih gitu. Ya, untuk apa nih gitu ya dampaknya atau kayak gimana, atau langsung aja nih sistem prediksi dan eh, peringatan dini berbasis IoT plus AI itu cukup gitu ya, atau langsung aja Floodwise ya alat prediksi ya dan peringatan cerdas ya berbasis AI plus IoT guna mencegah banjir atau untuk pencegahan banjir gitu, itu bisa gitu aja sih. Gimana mewarni? Oke, terima kasih Kak atas masukan dan sarannya. Itu juga ini baru pertama kali bikin judul BPJ, apalagi terjun ke BPJ itu belum pernah. Jadi terima kasih atas masukan dan sarannya, biar nanti bisa ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa mulai gitu buat lomba-lomba gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Semangat ya, Mewarni. Ya,
Eh, eh, Oke, kita lanjut ke Nur Rahma. Sama ya kayak si Asia, ini Gami, Panogong, inovasi Gami, anti diabetes, berbasis self nano, emulsifying, kulit jeruk pamelo, guna mengatasi kejenuhan minum obat. Nah, ini ngebantu nih. Ya, ini udah jelas. Kalau si apa si Asia tadi kan dianya tuh belum jelas nih ya, belum spesifik. Asia juga bilang tadi belum spesifik banget nih. Kalau si Nur Rahma ini udah spesifik, dianya buat gami ya supaya nggak diabetes gitu. Berarti kan anti diabetes ya. Berarti ini bisa mengontrol gula darah tadi gitu ya. Dan emang ini berbasis self nano emulsifying kulit jeruk pamelo gitu. Dianya pakai self nano emulsifying kulit jeruk pamelo guna mengatasi kejenuhan minum obat. Nah, iya ya. Atau ini oke minum obat juga bisa ya. Jadi ujung-ujungnya itu jenuh. Suntik insulin itu apa? Nah, kira-kira kalau ini pakai ini bisa nggak sih jadiin pengganti apa? Suntik insulin kalau dianya oke. Nurahma ada nggak? Nah, Nur Rahma belum join ya. Nah, kalau si Nur Rahma ini bisa ya, dianya bisa ke B2C. B2C kan berarti orang-orang yang penderita DM tadi. Ya, bisa ke B2G. Nanti B2G kan nanti dianya mitranya ke apa ya, Kementerian Kesehatan, Kemenkes kayak gitu ya. Nah, atau ke B2NPO gitu. Nah, yang emang misalnya kayak lembaga-lembaga kesehatan yang non-profit kayak gitu itu bisa dijadiin mitra. Itu jadi skalanya tuh juga bagus gitu. Tapi di sini nih ini udah spesifik ya. Kan di apa ya si penderita DM itu kan enggak cuma sekadar ngebatasi segi makanannya aja gitu ya. Walaupun dikasih obat gitu ya, obat seringan obat kan dianya jenuh gitu ya. Di situ tuh biasanya tuh suntik insulin juga ada. Kalau yang emang udah agak parah-parah banget gitu udah suntik insulin. Nah, maksud aku ini bisa nggak sih ya dengan pakai anti diabetes ini tuh nggak pakai suntikan lagi gitu. Gitu aja sih. Ya coba dieksplor lagi aja gitu sih Nur Rahma. Oke, ya. Kita lanjut ke Diva Lavinia. Kales, Kaluesela ya. Ini Triconnect sebagai platform gamifikasi edukasi pemasaran digital dan pencatatan keuangan terintegrasi untuk meningkatkan pencatatan keuangan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Triconnect, nama produknya Triconnect, platform gamifikasi edukasi pemasaran digital. Dan pencatatan keuangan terintegrasi. Terintegrasinya apa? Terintegrasi apa itu coba dispesifikan gitu ya. Ya sama ya, terintegrasi apa misalnya blockchain atau P2P lending atau apa itu harus dispesifikan gitu ya. Apalagi di sini ada gamifikasinya juga gitu. Nah, jadi ini bakalan menangkap dua bagi segi UMKM gitu ya, ke marketing digitalnya sama ke finance-nya. Nah, kalau di edukasi ya oke lah gitu ya. Kamu bentuknya gamifikasi nggak apa-apa. Terus pencatatan keuangannya itu pakai apa nih gitu ya? Yang otomatis atau apa kayak gitu. Otomatis kan ada sistem gitu ya. Kalaupun emang otomatis ya, kita bisa buat judulnya Triconnect ya titik dua gitu. Langsung aja titik dua gitu ya. Kalau sebagai kan agak 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 kayak gimana gitu ya. Jadi better langsung titik dua aja nggak pakai tanda petik gitu ya. Triconnect platform edukasi pemasaran digital dan pencatatan keuangan ya berbasis gamifikasi plus atau terintegrasi nih gitu ya. Kalau emang mau dibuat plus juga nggak apa-apa. Kalau mau dibuat terintegrasi eh apa nih blockchain atau apa gitu ya untuk meningkatkan kinerja UMKM itu bisa. Atau kita buat nih ya Triconnect ya eh platform edukasi pemasaran digital ya dan pencatatan keuangan otomatis berbasis AI misalnya ya untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kalaupun emang pencatatan keuangannya itu otomatis gitu ya, langsung terinput gitu. Kita masukkan langsung terekap nih di bagian kemana-kemana gitu. Kayak emang sheet kayak gitu itu langsung ngimpact ke mana-mana gitu. Itu kan otomatis. Kayak gitu aja sih biar eh
apa ya udah kelihatan oh ternyata keuangannya ya otomatis gitu ya. Kalau kita mau nyatet oh uang yang masuk sekian, nah ini bakal masuk ke di pembukuan-pembukuan lainnya gitu. Terus di edukasi pemasaran digital, oh ternyata nanti mereka dapat apa ya insight baru nih untuk pemasaran digital yang emang tepat sasaran gitu, yang emang bisa meningkatkan kinerja UMKM gitu. Ini dianya banyak ya UMKM kan ada namanya UMKM ya, ada mikro, kecil, menengah gitu itu bakalan banyak gitu ya. Dan ini bisa dipakai pemerintah juga gitu ya. Kan di sini ada pemerintahnya juga. Jadi dia B2C, B2B gitu sih. Ya, kalau B2G bisa B2G tuh bisa dijadiin B2B gitu ya. Gitu sih. Jadinya dianya modelnya tuh bakalan hibrida gitu ya, dua arah gitu. Tinggal spesifikan aja sih sama buat kayak teman-teman yang lain. Oke, ada tanggapan dari Diva? Diva ada? Tidak ada juga. Oke. Kita lanjut ke Salwa. Salwa ada? Oke, Salwa nggak ada. Nih, ini taniin platform digital. Nah, sama ya kayak si Salwa ini langsung titik dua aja, nggak usah pakai sebagai gitu ya. Jadi taniin platform digital investasi mikro pertanian yang menghubungkan petani lokal dengan investor untuk pemodalan adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini kayak judul apa? Kayak judul KTI bisa, riset juga bisa gitu ya. Kalau SI enggak gitu. Tadiin platform digital investasi mikro pertanian yang menghubungkan petani lokal dengan investor untuk permodalan. Ini coba dipoles lagi aja ya. Intinya tuh formulanya tuh nama produknya, ya bentuknya apa, sebagai apa, atau unsur futuristiknya tuh seperti apa. Nah, kalau kayak gini nih, ya tadi dia. Ini berarti fokusnya ke permodalan yang emang adil, transparan, dan berkelanjutan. Atau adil, transparan, dan berkelanjutan, ini nih basisnya atau prinsip apa sih gitu ya? Prinsip syariah kah atau apakah gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu dibandingkan kamu buat untuk permodalan adil, transparan dan berkelanjutan gitu. Coba dicari tahu pakai permodalan syariah atau apa gitu. Kan biasanya kan permodalan syariah itu kan dianya punya prinsip, prinsip goror atau apa kayak gitu-gitu. Jadi dianya tuh lebih jelas dibandingkan kamu buat adil, transparan dan berkelanjutan itu kayak agak nanggung banget sih menurut saya gitu. Ya, ini jelas dianya dipakai oleh mikro pertanian gitu ya. Berarti cuman mikro pertanian gitu sih. Ya, dianya berarti B2C aja gitu. Oke, ada tanggapan dari Salwa? Oke, tidak ada ya Salwanya. Nanti bisa dilihat di recording. Oke, kita lanjut ke Nadia Nurfaiza Larasati Aska Aulia. Itu judulnya Dari Hati Art. Berarti art ini apa nih? Nadia, seni ya? Atau bentuknya handcraft kayak gitu atau apa? Sorry Kak, ini Laras. Jadi aku izin ngejelasin sebenarnya dari Hati Art itu aku sama Nadia buat untuk platform digital yang ngasih ruang gitu dan kesempatan bagi seniman serta pengrajin disabilitas di Indonesia buat mereka tuh bisa berkarya dan dikenal lebih luas gitu Kak. Ini sih berbayar kan tapi ya. Oh enggak Kak, ini tuh jadinya kayak kita kerjasama sama para pengrajin, jadi kita kayak e-commerce aja sih Kak sebenarnya, yang jadi perantara antara eh, pengrajin dan pembeli gitu. Terus kalau nggak berbayar, cuma sekedar perantara, income-nya dari mana deh? Pendapatannya dari mana nanti? Kan pasti ketika ini ngebantu ya, sebenarnya ya guys ya, awal-awal orang tuh eh, buat bisnis tuh ya ada yang dimulai dari gratis dulu. Nanti ketika udah kelihatan pasarnya jelas ke arah mana, mereka bakalan berbayar, beralih gitu. Gak usah jauh-jauh ya. Canva pun dia ngasih batasan gitu ya. Yang bukan prem, yang gratis, itu dianya nggak bisa ngakses yang lebih banyak gitu. Nah, begitupun juga nanti ketika kita beli akun Prime, Pro,
pro gitu ya, itu bakalan enak nih, banyak yang kita eksplor gitu. Coba nanti dari Hati Art ini better ya, kalaupun emang kamu fokusnya yang kayak gitu, tapi coba kamu buat dua paket aja gitu ya, yang gratis ataupun juga yang pro kayak Canva kayak gitu ya. Web-web banyak kok yang kayak gitu ya, kalaupun emang kamu mau kayak gitu. Biasanya website ya yang emang bentuknya edutech gitu ya, itu biasanya dia tuh dua sistem, yang gratis sama berbayar gitu sih. Supaya apa? Supaya nanti sustainability usahanya kamu tuh jelas gitu ya, enggak 1 tahun habis itu gulung tikar, enggak gitu. Itu sih Dek. Nah, ini bagus ya untuk disabilitas dan lain sebagainya, yang emang ini nih jadiin ruang seni, pencinta seniman gitu, itu bagus. Tapi ini berarti nggak cuman sekedar apa ya, ini jatuhnya ke exhibition atau kayak gimana nanti? Apakah mereka bisa ngelukis-ngelukis secara digital atau cuman sekedar mereka upload karyanya kayak gitu? Oh, jadi tuh mereka kayak ngebuat karyanya gitu loh Kak. Terus nanti kita ngebantu ngejual. Nah juga web ini tuh sebenarnya nggak cuma kita jadi perantara untuk mereka ngejual aja, tapi juga kita nanti ada yang namanya program donasi gitu, dan juga kayak eh, penghasilannya tadi kita bisa dapat dari kerjasama, dan juga kayak kita bikin sponsorship kegiatan gitu, dan juga kayak bikin pelatihan berbayar gitu sih Kak. Oke, oke, I see. Iya sih. Nah, boleh tuh yang kayak gitu ya. Tapi dari Hati Art ini, kenapa namanya dari Hati Art? Kenapa nggak langsung satu kata aja? Misalnya apa nih gitu? Misalnya apa ya? Self art gitu misalnya, atau my heart gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Biasanya tuh ada ya yang saya lihat tuh, dia tuh satu kata ya, tapi secara proposalnya tuh daging banget gitu ya. Nggak ada yang miss gitu. Ada yang kayak gitu. Nggak buat panjang lebar, satu kata tuh langsung nama brand aja gitu. Atau nama produknya. Kenapa nggak cuma satu nama produk aja? Nggak kayak gitu. Daripada langsung dari Hati Art. Atau emang namanya dari Hati Art atau kayak gimana? Eh, karena biar ngegambarin konsep utamanya aja sih Kak, kayak dari hati itu berarti kita ngehadirin karya seni yang lahir tuh dari sisi kemanusiaan dan ketulusannya gitu, terus juga mencerminkan empati gitu-gitu. Karena kalau misalkan artnya ini nih, kita kayak mempresentasikan karya seni yang bisa menambah nilai ekonomi bagi si penyandang disabilitas gitu Kak. Hmm, tapi kayaknya ya coba nanti dibuat dua kata aja gitu ya. Kalau emang kamu mau menge-shootkan nama produk atau nama bisnisnya kamu itu, dibandingkan apa, daripada dari Hati Art. Artnya nggak apa-apa, coba diganti. Ya yang emang punya filosofis atau makna, ini nih artinya tuh dari hati gitu. Coba ganti. Jadi dia dua kata aja gitu ya. Dibandingkan dari Hati Art, orang mikirnya ini kayak gimana gitu. Nah, kalau emang kamu namain misalnya ya, apa ya? eh hero art gitu ya, misalnya hero art kan itu udah kelihatan, oh bagian seni ini gitu ya, kayak gitu aja sih nanti, gitu sih ya Laras ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Eh, enggak sih Kak, makasih ya Kak masukannya. Mm-mm. Tapi kalau banyak program ya menurut aku, kalau bentuknya perencanaan bisnis yang emang itu tuh startup, jangan kebanyakan program. Ya, fokus aja ke satu, apa, satu yang bisa di satu bentuk di websitenya kamu itu. Terus sistemnya kayak gimana? Bayar atau gratis? Itu aja. Nah, untuk aplikasi kan punya fitur nih ya. Ya 3 sampai 4 fitur lah gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan program itu bakalan susah, sumber income-nya tuh kamu dari mana? Misalnya ada pelatihan kayak gitu. Nah, jadi better kamu buat akses langsung tertentu aja. Yang berbayar itu berapa, tapi dia yang berbayar bisa ngakses pelatihan tentu kayak gitu pasti gitu ya. Nah, tapi kalau yang gratis, mereka nggak bisa akses pelatihan, cuma sekedar buat karya aja kayak gitu. Nah, karyanya nggak di exhibition kan, kayak gitu aja sih.
Ya, coba difokuskan kayak gitu aja. Dibandingkan tadi masih apa ya? Masih kelihatan banyak program banget, jadi kayak agak kurang realistis. Itu sih Nat. Ada tanggapan? Enggak Kak, makasih. Nanti coba di benerin lagi. Oke. Semangat ya. Laras kelas berapa? Semester 1 Kak. Oh, semester 1. Oke, semangat Laras. Thank you Kak. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke Nabila Adila Kukma. Ya, Green Crush. Piring biokomposit dari limbah kelapa dan jagung untuk perbaikan struktur tanah dan mendukung ekonomi sirkular petani. Ada Nabila. Nah, ini ya, Nabila ada ya. Iya. Nah, Nabila, ini idenya bagus ya, menarik menurut aku. Tapi kenapa kamu limbah kelapa dan jagung ini dijadiin piring biokomposit? Kenapa nggak dijadiin yang lain? Eh, karena ini Kak, maaf Kak, itu tongkol jagung Kak sebenarnya. Jadi limbah kelapa dan tongkol jagung itu Oh, kan kayak keras gitu ya Kak. Jadi aku kepikirannya buat jadiin piring. Karena itu kan hmm, mengandung hemilulosa sama lignin atau apa gitu. Aku kemarin cari-cari di jurnal. oke, biokomposit. Kenapa nggak dibuat packaging aja? Karena sebenarnya itu aku kemarin itu terinspirasi dari inovasi dari negara mana itu dia itu membuat limbah kok membuat limbah membuat piring dari limbah kulit nanas yang bisa ditanam. Yang bisa ditanam? Maksudnya kayak gimana? Mungkin ini Kak, jadi limbah kulit nanas mungkin yang bisa cepat terurai gitu piringnya. Oke oke, paham. Terus, oh limbah kelapa sama tongkol jagung ini kayaknya ngerusak struktur tanah ya? Dia ini bantu perbaikan struktur tanah. Jadi kalau terurai itu gak cuma terurai tapi bikin apa meningkatkan kesuburan tanah gitu. Hmm, I see, I see. Paham, paham. Piring biokomposit ditanam. Ntar. Berarti ini bisa dipakai semua kalangan ya? Ya Iya. kan? Iya, jadinya better B2C aja ya. B2C. Sama nanti ke industri juga gitu. Bukan industri sih. Ya, kamu ngedistribusinya tuh ke apa ya? Misalnya ke market atau apa kayak gitu. Itu sih ya dianya B2C B2B gitu. Nah, piring biokomposit dari limbah kelapa jagung untuk perbaikan struktur tanah dan pendukung. Oke. Ini nanti kenapa bisa ini ya? Maksud saya tuh apa nih masalahnya? Jadi oke nih ya, masalahnya banyak limbah kelapa sama tongkol jagung gitu ya. Jadi kamu mau ubah ke piring biokomposit kayak gitu supaya ini juga ada gunanya untuk struktur tanah tadi gitu. Iya. Hmm. Oke, bagus bagus. Lanjutkan aja ya, nanti coba dilombain aja sih. Ini so far so good sih menurut aku. Ya, Terima aku kasih Kak. mikirnya piring biokomposit piring apa gitu ya. Aku juga mikirnya piringnya tuh kayak gimana, kenapa adanya tuh buat piring gitu ya. Berarti ini nih bisa dipakai kapan piring biokomposit ini? Sebenarnya tuh kayak aku kalau mikir plastik gitu Kak, karena aku kira kan bisnis plan tuh kan produk ya Kak.
Nah, karena kalau plastik itu mungkin aku mikirnya kayak nanti nanti ini ya apa plastik kan harganya lebih murah gitu ya. Kalau plastik yang nggak ramah lingkungan gitu Kak. Gimana ya kalau plastik tuh kayak udah banyak juga gitu. Kalau piring, piring ini berarti bisa dipakai rumahan ya? Iya, kalau piring kan kebanyakan kayak dari plastik, kaca gitu. Jadi aku kayak mikir buat piring ramah lingkungan gitu. Iya, benar. Iya, tapi coba di riset lagi sih ya. Menurut aku, kenapa kamu, oke ya, coba di riset lagi, kenapa kamu buat piring biokomposit gitu. Nah, apakah piring, nah nanti sih dianalisis produk serupa sih, analisis kompetitor atau perbandingan. Ya, piring plastik itu tuh apa nih gitu ya, kekurangannya. Misalnya di situ ada kandungan apa gitu ya, atau ada partikel apa yang emang itu tuh nggak bagus nih gitu dikonsumsi. Jadi better pakai piring piring biokomposit gitu sih. Ya nanti diperjelas gitu aja. Aman? Iya. Terima kasih, Kak. Sebenarnya ya kalau kamu sebenarnya tuh ada orang-orang tuh nggak cuman diversifikasi ke piring piring aja ya. Ada juga yang buat sedotan, tapi habis itu tuh bisa dimakan kayak gitu. Nah itu bisa juga. Tapi kalaupun emang mau buat kayak gitu ya apa yang ngebedain sedotan yang sudah ada yang kayak gitu tuh yang bisa dimakan dengan pemanfaatan limbah kelapa sama tongkol jagungnya tadi mungkin dari segi kandungan atau apa gitu ya atau kamu buat kira-kira nih limbah kelapa sama tongkol jagung ini nih punya kandungan apa nih gitu ya dibagi kesehatan gitu. Jadi kamu buatnya tuh dalam bentuk sedotan. Jadi ketika orang apa tuh ya, dianya tuh misalnya ngeteh atau minum apa gitu ya, dianya seimbang gitu secara nutrisi atau kesehatannya gitu. Apalagi langsung ibaratnya tuh nggak repot lagi ya, tinggal pakai sedotan itu ya bisa dimakan gitu ya. Ya pokoknya ide-ide out of the box itu tuh bagus kok asal bermanfaat gitu. Ya. Semangat Nabila. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke Yuspia. Apakah ada Yuspia? Nah, Hadir, Yuspia, Kak. cuka madu. Cuka madu stabilisator alami dalam pengendalian laju fermentasi roti pada kondisi suhu tinggi. Bukannya cuka madu udah ada ya? Anu jika ini apa lebih penggunaan cuk kemarin judulnya nggak begitu tahu mau diapakan cuma kepikiran cuka madu bisa dipakai sebagai stabilisatornya dalam adonan yang overproofing karena suhu tinggi itu saja kepikiran kemarin. Hmm, tapi kan cuka madu kan udah ada, udah banyak di pasaran. Apakah kamu membuat cuka madu versi kamu sendiri atau cuka madu yang udah ada? Eh, belum kepikiran sih kemarin Kak. Cuma Berarti ini cuka kepikiran madu yang sudah ada ya? ada. Ya apa ya Kak? Gimana? Belum kepikiran sih Kak mau bagaimana ini cuman iseng aja bikinnya begini. Oke oke. Tapi kalaupun emang kamu mau buat cuka madu ya mirip-mirip secara fungsi kayak cuka madu itu tuh coba dinamain yang lain gitu ya. Tapi kamu cari tahu gitu ya. Kamu pakai cuka madu ini nih bahannya tuh apa gitu ya atau enggak madu gitu ya, cuka apa gitu ya. Nah, tapi secara fungsional itu mirip kayak cuka madu gitu aja gitu. Ya. Kalaupun emang ngebantu fermentasi gitu sih. Ya. Nah, kalau cuka kayak gini ya, sebenarnya ini nih, kalau kita buat kayak gini kan dianya, kalau fermentasi roti itu kan bisa B2C, bisa B2B gitu ya. Nah, jadi target pasarnya tuh jelas gitu ya. Tapi intinya tuh kamu siap bersaing dengan kompetitor yang lain gitu ya. Apalagi cuka tuh banyak banget nih yang emang buat fermentasi gitu. Jadi harus jelas ya, kalaupun emang sudah ada cuka madu, coba cari cuka yang seperti apa yang bisa kamu buat gitu. Jadi ada value propositionnya gitu sih dek ya ada yang mau ditanggapi. Tidak ada Kak. Oke aman ya. Oke kalau gitu kita lanjut ke Abid ya. Bimbi Bite inovasi wonton ini Gen Z banget ini. Makanan yang lagi viral gitu ya. Inovasi wonton berbasis ikan kembung dan dengan kulit ekstrak buah bit dan bayam merah sebagai upaya pencegahan malnutrisi. Benefitsnya ini bagus nih, ya upaya pencegahan malnutrisi. Tapi ya
Tapi apa? Tapi bahan yang dia gunakan itu banyak banget, ada 3 gitu ya. Jadi orang bingung, yang jadi prioritas itu tuh apa? Atau yang balance itu yang mana sih gitu. Jadi coba pilih 2 aja gitu ya. Nah, gitu, jangan langsung dihap semua ikan kembung dengan kulit ekstrak buah bit dan bayam merah. Itu jangan gitu ya. Coba pilih salah satu aja yang ekstrak buahnya tuh atau ekstrak apa itu tuh pilih salah satu aja. Gitu sih. Supaya orang tuh yakin gitu ya. Kan setiap itu kan ada komposisinya nih. Gimana caranya kamu maksimalin komposisinya untuk pencegahan malnutrisi tadi gitu. Secara secara idenya udah bagus. Tapi kenapa ini mau dibuat wonton gitu ya? Kenapa nggak dibuat apa gitu? Hmm, berbasis ikan kembung. Oke, abon atau apa gitu ya. Ikan kan bisa dibuat abon gitu. Nah, kenapa mau dibuat wonton? Itu sih. Ya, kalau kamu ke wonton, ya itu biasanya tuh ini biasanya langsung ke B2C aja gitu ya. Ke B2C aja. Dan ini bisa dibuat ketika apa ya, ketika orang beli aja atau kalaupun emang ada instan kamu buat yang instan gitu ya. Nah, kayak ya instan gitu ya, berarti ini usahakan secara tekstur itu kok nggak berubah gitu ya. Jangan kan ibaratnya tuh kan sosis ya, kalian tahu kan sosis nih gitu ya, itu kan instan ya, udah di packaging atau apa gitu ya. Nah, usahakan ibaratnya tuh teksturnya tuh aman gitu, misalnya dalam disimpan dalam kulkas atau apa itu tuh tetap aman gitu ya, nggak ada pengecutan rasa atau apa gitu, itu dipastikan gitu ya. Tapi ya menurut saya kalau kalian ikut PMW ya, program kreatif, PMW itu program mahasiswa wirausaha ya, itu ada diselenggarakan oleh pihak kampus sama kementerian, itu namanya P2MW. Nah, biasanya orang-orang di sana tuh milih makanan atau minuman itu tuh yang punya benefitsnya kayak ini nih ya, malnutrisi, tapi dia juga mempertimbangkan segi waktunya, segi keawetannya gitu. Kalau kamu buat ini nih dalam jangka ibaratnya tuh harian gitu ya, jadi dia nggak akan menentu gitu. Nah, kan di sini kan kita tuh memastikan 1 bulan kamu bisa memproduksi berapa gitu. Nah, kalau ini kan wonton nih kan dianya tuh kan harian nih gitu ya, atau ketika kamu mau open aja. Jadi jangan sih ya, menurut aku ya coba better kamu ubah ke bentuk abon instan atau apa, tapi kamu pakai ikan kembung dengan campuran apa nih, bayam merah atau apa kayak gitu. Ya, gimana Abid? Oke, Kak Ada Priti, Abid? terima kasih sebelumnya sudah diberikan koreksi. Eh Kak, menurut ini sih kemarin tuh sebenarnya peletakan kalimatnya ini sedikit apa ya? Mungkin Kak Priti juga miskonsepsi ternyata. Ini tuh yang dimaksud tuh sebenarnya kita kan di dalam ikan kembung itu kan di dalam wonton itu kan ada 2 hal ya Kak ya, daging wontonnya itu sendiri sama kulitnya. Nah saya tuh bingung kemarin mau nambahin karena buah bit ini nggak dicampur ke dagingnya, tapi buah bit ini untuk kulit dari wontonnya gitu. Jadi Oh, I see. jadi jadi buah bit sama bayam merah ini sebenarnya buat komponen untuk kulit wontonnya, dan sedangkan untuk dagingnya itu kita pakainya cuma ikan kembung aja kayak gitu. Kemudian kalau misal tadi eh buat segi waktu Kak, kalau misalkan ini kan saya rencananya ya buat wonton ini produknya tadi bener yang dikatain Kak Putri, based on the spot ya, maksudnya ketika ada yang beli kita buat, dan saya juga kepikiran buat ketika ini bisa dijadikan sebagai produk yang instan gitu. Itu kalau misal dari Kak Putri gimana Kak? Bisa sih instan ya, better ke instan aja gitu. Dibandingkan apa? Dibandingkan kamu yang ketika orang beli baru buat gitu. Better sih instan aja. Kalau kita bahas industri itu tuh kita tuh ada FIFO LIFO gitu ya. Kalau makanan biasanya tuh FIFO ya, first in first out gitu ya. Nah, jadi nah kayak gitulah intinya FIFO ya. Vivo itu first in first out, tapi coba saya tuh udah lupa ya Vivo sih, tapi ya biasanya tuh industri itu tuh pakainya Vivo dibandingkan Vivo. Jadi apalagi ini makanan nih, jadi makanan itu kan jangka waktunya tuh kan nggak terlalu panjang nih. Nah, kalaupun bentuknya instan ya, jadi yang pertama masuk ya kan kamu bakalan buat lagi nih ya yang ongoing, tapi kamu prioritaskan yang pertama duluan masuk yang sudah terproduksi gitu ya, kamu jualkan gitu. Nah, orang yang order itu tuh kamu udah packaging kan, itu kamu pasarkan ke mereka gitu ya. Yang ongoing
ya itu untuk berikutnya itu namanya Vivo gitu ya. Nah, better sih instan, tapi kamu perkirakan dulu ya. Dibandingkan kalau kamu ibaratnya tuh harian, ya kalau emang harian tuh sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kan penghasilnya kan nggak menentu nih gitu ya, nggak menentu. Jadi kita agak rawan kalau kita dibuatkan proposal bisnis gitu ya. Tapi kalau nggak dibuatkan proposal bisnis ya nggak apa-apa harian gitu. Tapi kalau proposal bisnis dianya tuh pengen melihat angka yang realistis ya dalam 1 tahun biasanya. Jadi biasanya kamu patokan dulu 1 bulannya tuh berapa pieces nih yang bisa kamu buat instannya. Itu aja sih ya. Nah, sama oke ya menarik ya kulit ekstrak buah bit buat kulit wontonnya. Kenapa kamu nggak buat kulit apa ya nggak jual kulit wontonnya aja? Oh ya itu bisa juga sih Kak, cuma kan lebih pengen, aduh nih saya suka wonton juga nih, dan dari teman-teman juga, apalagi yang cewek-cewek itu hype banget kan sama yang namanya Korean kan Kak, itu sih kayak ya udahlah kita integrasiin dulu, bisa nggak? Ternyata kemarin dari hasil konsul sama dosen disaranin untuk pakai buah bit atau bayam merah kayak gitu. Mm. Eh, kenapa pakai ekstrak buah bit dan bayam merah? Kan eh bukannya udah banyak ya kulit-kulit kayak gitu. eh, Gini, kalau kemarin sih karena ini ya Masih. malnutrisi itu mungkin ini dari teori ya Kak, karena dosen untuk mencegah malnutrisi itu sebenarnya gongnya bukan di kita mengintervensi anaknya, tapi ke orang tuanya selama masa kehamilan dan anemia. Masalah utama dari malnutrisi itu sebenarnya adalah anemia pada apa namanya ibu hamil. Nah, si buah bit sama bayam merah ini adalah produk yang paling baik dalam mengembalikan hemoglobin kayak gitu. Jadi kalau misal ini ditargetkan ke ibu-ibu itu lebih, atau terutama ibu hamil sebagai makanan pendamping itu lebih apa namanya, lebih bisa atau misal lebih achievable gitu lah gitu. Oke, kayaknya ya bagus sih. Abid ya lanjutkan aja, tapi tinggal prediksikan aja. Kalau kamu emang mau instan, fokuskan instan aja ya. Nggak usah Oke. yang apa pas orang beli baru dimasak itu nggak usah. Karena bisnis plan itu tuh yang idealnya tuh dia tuh jual satu sistem aja, satu bentuk aja gitu. Ya, jadi instan aja gitu. Nah, terus inovasi wonton ini coba judulnya kayak tadi kan kamu bilang saya jadi salah tangkap gitu ya. Coba nanti Ya. dipertegas aja gitu ya. Atau misalnya eh pemanfaatan ya kulit ekstrak buah bit dan bayan ya terus sebagai wonton atau sebagai inovasi wonton berbasis apa gitu ya. Coba di kayak gituan aja, poles aja gitu ya. Kan di situ kan biasanya tuh kulitnya dulu gitu ya, atau apa yang emang enggak jadiin miskonsepsi itu sih. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Kak, terima kasih sudah Nah, dikoreksi dan masukannya ya. oke, dari kampus mana, Abid? IPB kah? Enggak, saya dari Poltekkes Kemengas. Oh, oke, I see, I see. Ya. Oke, lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke Rani ya. Rani, Sinta, Bella, apakah ada? Ada Kak, Bele. Oh, Bele atau Bella? Bella Kak. Oke. Bella, Cafe Bioenergi, pengolahan limbah ampas kopi menjadi biogas untuk mendukung efisiensi energi pada kafe dan UMKM. Oke, ini bagus juga pengolahan limbah ampas kopi ya. Menjadi biogas untuk mendukung efisiensi energi pada kafe dan UMKM. Ini bagus sih. Aku no comment ya udahnya udah ngasih sasaran tapi bukannya kafe itu tuh termasuk ke UMKM, kenapa nggak langsung pada UMKM aja? Kan UMKM kan usaha mikro kecil dan menengah, atau kalau emang kamu mau shootkan ke kafe aja ya udah nggak apa-apa nih, tapi better ke apa ya UMKM aja dibandingkan UMKM itu udah termasuk kafe ya menurut aku. Bentar. Tapi biasanya tuh kalau emang dianya udah terdaftar. Iya, kafe Eh, itu dia termasuk UMKM gitu. Jadi kalau emang kamu mau buat ini nih untuk efisiensi energinya, langsung aja gitu ya. Pengolahan limbah ampas kopi menjadi biogas untuk mendukung efisiensi energi pada UMKM gitu. Jadi apa ya skalanya juga lebih luas gitu. Itu sih apa atau langsung aja nih gitu ya.
inovasi biogas ya berbasis limbah ampas kopi untuk mendukung efisiensi energi pada kafe dan UMKM. Ya, enggak, pada UMKM gitu ya. Jadi better langsung bentuknya tuh apa dulu, terus pakai apa dibandingkan pengolahan. Kalau kamu pengolahan itu terkesannya tuh kayak KTI gitu ya. Jadi langsung aja nih, kafe bioenergi gitu ya. Biogas berbasis limbah ampas kopi atau inovasi biogas gitu ya, berbasis limbah ampas kopi untuk mendukung efisiensi energi pada UMKM. Kayak gitu aja. Nah, skala penamaan itu kayak gitu ya. Sama nanti apa ya? Unit-unit usahanya bukan unit usaha ya, unit target pasarnya kamu juga ke UMKM sih. Tinggal hitung aja UMKM skala nasionalnya itu berapa, terus yang akan kamu jangkauin itu berapa. Gitu sih. Ya, ini lebih ke B2B ya, B2B. Karena kan UMKM, bukan B2C. Gitu sih. Apalagi bentuknya biogas ya. Jadi dianya B2B, cukup di B2B aja gitu. Ada yang mau ditanggapi? Sebenarnya ya kalau B2B tuh cepet ya guys ya scale up-nya. Tinggal kamu ngeyakinin strategi marketingnya aja itu kayak gimana. Itu sih Bel. Ada yang mau ditanggapi nggak? Eh, udah paham, Kak? Aman? Ada yang mau Aman, ditanyain? Kak? Udah, Kak? Udah cukup. Oke, thank you. Kita lanjut ke Tessa. Tessa, skena, inovasi tas utility denim, upscaling, ya berbasis ekonomi sirkular sebagai solusi pemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif di Kota Batam. Bagus, tas utility ya berbasis ekonomi sirkular berarti pakai limbah kah? Atau gimana? Iya Kak, izin jawab ya, Kak. Hmm. Sorry iya Kak, jadi bahan dari tas ini tuh eh, dari bukan limbah sih, kayak ini Kak. Sisa-sisa eh kain itu Natur atau apa? kan Kak, kan banyak di Batam itu thrifting ya Kak. Hmm. Nah, jadi bahan utama dari tas ini tuh dari denim, yang dimana tuh celana jeans yang kita beli dari thrift itu. Hmm. Jadi celana jeansnya nggak langsung dibuang, tapi menggunakan bentuk kita eh, cycling jadi tas. Kalau ini sebagai solusi pemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif di Kota Batam, tasnya ini berarti ini untuk cewek aja ya? Iya ya kayaknya. Kan nggak tasnya untuk pemberdayaan perempuan ini adalah di Batam itu banyak rumah tangga yang usaha jahit. Nah, agar gimana ya? Kita menggunakan sumber daya manusia dari ibu-ibu rumah tangga yang suka menjahit itu sebagai sumber daya kita Iya, iya, untuk I see. membuat Mm-mm. pembuatan tas. Tapi kayaknya itu nggak usah di-mention deh. Ya, better kamu itu nanti apa ya ke value-nya aja ke misinya kamu gitu ya kalau yang kayak gitu. Nah di judulnya tuh better kamu tuh fokusnya bentuk ide bisnisnya kamu tuh apa gitu ya. Kalaupun emang itu kamu ke thrift ya, thrift itu kan kita kaitkan ke fast fashion aja kalau kamu tahu ya, berarti di sini sebagai solusi pengurangan fast fashion atau apa gitu. Nah jadi inovasi tas utility denim upselling ya berbasis ekonomi sirkular sebagai solusi pengurangan fast fashion gitu aja sih cukup ya. Atau di Kota Batam nih kalau emang fast fashionnya tuh banyak gitu ya, terus ada lagi thrift, nah itu langsung aja nih di Kota Batam gitu sih dek ya. Dibandingkan sebagai solusi pemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif itu ya itu tuh ketika kalian membuat produk baru yang emang benar-benar baru itu tuh termasuk ekonomi kreatif gitu ya. Apalagi ini sangat memungkinkan bisa dibuat atau bisa dilakukan oleh resources yang emang pemberdayaan perempuan gitu sih ya. Ada yang mau ditanggapin?
Ini better kalau mau ambil aman sih, dia bisa B2B ya. B2B. Jadi merekanya beli apa ya? eh Ibaratnya tuh grosiran atau apa gitu. Tapi kalau emang mau jual B2C juga nggak apa-apa. Kayak something ya. Something Scientific itu dianya B2C dan B2B gitu. Kalau emang kayak gini. Tapi intinya tuh jangan bentuknya kepemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif. Kalau emang kamu bilangnya solusi pemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif, ya pemberdayaan perempuan berarti jatuhnya tuh kamu ngasih kayak apa ya, ngasih kesempatan buat pelatihan ini nih ke mereka gitu, dan mereka bakalan membuat kayak gini, dan ini bakalan jadi kompetitornya kamu gitu. Nah better yang kamu memperdayakan perempuan kayak gini nih, di bagian resourcesnya kamu pakai yang mereka gitu, yang emang jadi SDM-nya kamu gitu. Nah ekonomi kreatif kan udah jelas nih, kamu membuat produk yang baru gitu sih. Jadi better kamu sorotin fast fashion, terus ada yang si denim tadi gitu ya. Kamu pakai jadinya kamu pakai lagi, jadi itu kan ekonomi sirkular gitu. Jadi skena inovasi tas utility denim upcycling berbasis ekonomi sirkular sebagai solusi pengurangan fast fashion di Kota Batam. Kayak gitu aja sih, Dek. Ya, ada yang mau ditanggapi? Aduh, Tessa? Oke, Tessa kayaknya terkendala sinyal. Kita lanjut ya ke Ayunda Tri Setia Panji. Nah, di judulnya itu Beton Zero Ecosystem, Teknologi Ekonomi Sirkular berbasis IoT sederhana pengolah sampah desa menjadi energi dan produk bernilai. Sebenarnya ya, alat-alat yang pengolah sampah itu udah banyak gitu ya, tapi di sini berarti kan dianya ke B2B dan B2G ya. Kalau B2C kan agak susah nih, sama yang kayak yang di awal gitu. Jadi dia target pasarnya itu B2B dan B2G gitu. Nah, tapi kan pengolah sampahnya itu kan udah banyak nih ya produk-produknya. Apa yang ngebedainnya nanti itu di-mention di proposalnya gitu ya. Kalaupun emang kamu cuma sekedar pakai IoT gitu sih deh. Ya, teknologi ekonomi sirkular berbasis IoT sederhana pengolah. Nah, ini agak rancu. Ya, langsung aja nih misalnya Button Zero Ecosystem gitu ya. Teknologi pengolah sampah ya berbasis IoT untuk konversi energi dan produk bernilai gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi kan kamu ngolah oke, kamu buat alat yang IoT kayak gini yang ngolah sampah, dan emang sampah yang itu tuh mengkonversi menjadi energi dan produk bernilai. Tapi ini kayak masih general banget gitu ya. Kalau emang kamu mengonversi pupuk, sebutin aja nih pengonversi pupuk atau pengonversi apa gitu ya. Nah, jadi langsung di-shoot-kan aja, atau pengonversi biogas atau apa gitu ya. Jadi better dispesifikan aja dibandingkan menjadi energi dan produk bernilai. Ketika kamu menghasilkan pupuk misalnya ya, itu udah dijadiin produk bernilai gitu. Daripada kayak gini, ini general gitu. Ya, ada yang mau ditanggapi nggak, Ayunda? Iya Kak, sebenarnya ini tuh kayak sistem pembakaran alat gitu Kak. Alat pembakaran sampah. Cuman saya kalau nyantumin pembakaran itu agak sensitif gitu kan Kak. Jadi saya masih umum kayak gitu judulnya. Oke, sampahnya pas dibakar itu bakalan jadi apa? Habis. Sampahnya itu kan biasanya ada sisanya tuh Kak. Ada kayak bisa buat arang, terus paving block gitu Kak. Jadi produk bernilainya tuh berupa namanya ada briquette, terus biochar, sama paving block. I see, tapi itu bakalan apa ya? Bakalan banyak sih produk turunannya. Better kamu fokuskan satu aja gitu ya. Satu aja, misalnya biochar aja gitu, atau paving block aja. Sesuaikan aja gitu ya nama produknya kamu, Beton Zero ya. Beton Zero itu kan biasanya tuh ke paving block ya. Ya enggak sih? Udah menggambarkan paving block. Nah, jadi better kamu buat ibaratnya tuh eh alat atau apa gitu ya, misalnya teknologi nih ya, teknologi pengolah sampah desa berbasis IoT untuk konversi
produk bernilai sebagai paving block kayak gitu, atau untuk konversi menjadi paving block kayak gitu aja gitu ya. Aman ya? Ada yang mau ditanyain? Ya, oke Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, kita lanjut ke Fahma Zakia. Apakah ada Fahma Zakia? Oke, Cocotra ya, a sustainable protein ice cream innovation from upside coconut residue. Bagus ya idenya ice cream, tapi ice cream ini kalau bentuknya cuma sekedar pendanaan aja ya, kamu dapat pendanaan, kamu merealisasikan itu bisa. Tapi kalau emang eh apa ya, mau es krimnya ini nih, coba dipastikan ya dianya kayak es krim yang di Indomaret kayak gitu-gitu ya, kayak IC atau apa gitu. Nah itu kan apa ya, tahan lama nih gitu ya, coba dipastikan kayak gitu. Nah, sama ini nih digunakannya tuh apa. Nah sebenarnya ya guys ya, saya tuh pernah baca ada di judul-judul P2MB ya, atau kalau kalian mau ngeraba-ngeraba ide bisnis kayak gitu ya, coba lihatlah di judul-judul apa ya yang lolos pendanaan P2MW gitu. Nah, mereka ada salah satu tim itu tuh buat produknya es krim, tapi nggak apa ya, nggak nggak ada waktu expirednya itu berapa. Jadi pas orang beli langsung dibuat kayak gitu. Nah, itu minusnya. Jadi kan itu nggak sama yang kayak saya bilang ke Abid gitu ya, nggak pasti gitu ya. Eh yang apa per bulannya itu tuh dianya bisa menghasilkan ke berapa gitu. Karena kan nggak menentu. Jadi dianya tuh bakal nambah stok kayak gitu. Jadi nggak bakalan apa ya, nggak bentuknya tuh tetap. Jadi, nah coba nanti ditetapkan gitu ya. Kamu kalau emang mau memproduksi dalam satu bulan itu tuh 3.000 pieces es krim gitu ya, kayak gitu. Nah, itu pastikan gitu ya. Terus ini kan dianya protein nih gitu ya, menyeimbangkan protein itu bagus. Tapi alangkah baiknya coba ke apa ya, ke stunting. Soalnya ya coba di riset, kalau nggak salah tuh kalau emang secara komposisi es krimnya itu tuh punya kaya vitamin atau apa gitu ya, itu bisa apa ya, mengatasi stunting gitu. Karena yang judul yang saya baca itu tuh apa ya, mencegah stunting tapi bentuknya es krim gitu ya, makanya jadinya lolos pendanaan. Itu sih ya, coba PR-nya di apa, dipertimbangkan lagi es krimnya tuh mau bentuk es krim yang kayak ice kayak gitu ya, jadi dianya eh tahan lama gitu ya, tapi ada expirednya itu sekitar 1 bulan atau berapa gitu. Nah, sama nanti pikirkan gitu, ini benefitnya tuh protein kan, ini nih bakal ngaruh ke mana gitu. Nah, walaupun di sini from apa ya, coconut residue itu kan ya pemanfaatannya tadi gitu. Tinggal mikirkan apakah ini bisa mengatasi stunting atau apa kayak gitu. Gitu sih. Fahma ada mau yang ditanggapi? Udah sih Kak, belum ada yang mau ditanggapi. Makasih Kak masukannya. Untuk es krimnya kayak gimana? Itu es krim yang Iya Kak, benar kayak ice gitu. ice ya? Mm-mm. Mm-mm. Berarti ini bagus, bisa dilanjutin, tinggal pikirkan aja sih ya. Nanti itu ke arah mana Iya, gitu. Kak. Mm-mm. Oke Sama oke. kalaupun ya kalau pakai apa ya, ibaratnya tuh jangan sampai pakai, kalau emang punya ke arah kesehatan gitu ya, impactnya kurangin aja ngawet atau apa gitu ya, yang penguat rasa yang emang sensitif bagi kesehatan kayak gitu. Jadi kamu memperhatikan benar kayak gitu aja sih ya, walaupun Hmm, emang sekadar proposal, ya pertimbangkan aja gitu yang emang lebih pasti gitu sih ya, Fahma. Oke Kak, Bagus, berarti di lanjut. judulnya ini ada tambahannya gitu ya Kak. Misalnya untuk mencegah stunting gitu, harus ada di dalam judul ya Kak. Ah, betul, jadi ada impactnya gitu ya. Kan Oh, oke oke. sekarang kan banyak nih es krim ya, es krimnya gitu. Atau ini bisa mengendalikan obesitas kan, karena ada orang yang apa ya, kata guru geografi saya pas SMA tuh ya, orang yang kebanyakan makan es krim itu cepat obesitas gitu Mm-mm. ya. Jadi ketika kamu menghadirkan produk es krim kayak gini, itu tuh bakalan apa nih, menurunkan tingkat
berat badan kah atau apakah gitu ya. Nah, jangan jangan sampai obesitas atau apa. Kalau emang stunting juga bagus gitu ya. Obesitas kan juga bagus nih ya. Banyak nih orang banyak makan es krim yang lain-lain tuh kan. Jadi orang bakal milih ke es krimnya kamu gitu ya. Aman, nggak ngaruh ke berat badan kayak gitu ya. Oke, Kak. Mm-mm. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut ke Andrean ya. Andrean Ratinara sampo keratin berbasis limbah bulu unggas untuk mendukung industri hair care berkelanjutan di Indonesia. Kamu yang bakalan jadi industri. Ya, Ratinara Andrean ya. Ketika kamu bisnisnya itu tuh ke B2B, B2C atau B2G gitu ya. Ke B2B ya, B2B dan B2C, enggak ke B2G gitu. Jadi bukan untuk mendukung industri hair care berkelanjutan di Indonesia. Kamu kan menghadirkan sampo keratin gitu. Nah, untuk apa nih gitu ya? Kan misalnya kalau sampo kan untuk apa ya? Untuk apa misalnya wangi atau apa gitu ya, kayak hijab sampo kayak gitu ya. Mereka anti ketombe atau apa gitu. Nah, coba dibuat kayak gitu. Bukan untuk mendukung industri hair care gitu ya. Kamu kan di sini bentuknya hair care gitu. Jadi kamu di sini nih bentuknya kayak gimana nih sampo keratin berbasis limbah bulu unggas ini nih untuk apa? Untuk anti ketombe kah? Anti apa kah gitu. Gitu. Kalaupun emang ini sampo keratin ya, yang emang bisa dipakai cocok untuk sampo hijab gitu, itu bisa banget nih. Tinggal dispesifikan aja gitu. Ini bakalan outstanding kalau emang jelas gitu ya. Maksud saya tuh ada benefitnya. Rambut wangi atau apa gitu, gitu sih. Atau sebutin nih gitu ya. Sampo keratin berbasis limbah bulu unggas dengan vitamin atau punya multivitamin apa gitu ya. Nah, untuk anti ketombe gitu ya atau anti apa gitu ya, itu bagus banget gitu ya. Ada tanggapan nggak, Andrean? Sebenarnya kalau dari kakak Priti tadi tanggapin judul-judul yang lain, kayaknya udah aku tahu juga di mana letak salahnya gitu kan. Oh, berarti tadi kan aku mikirnya kayak sasarannya itu adalah untuk kayak mendukung industri hair care berkelanjutan di Indonesia gitu. Kayak kita tuh memajukan industri-industri hair care di Indonesia. Salah satunya kita menghadirkan sampo keratin kayak gitu, net. Aku kayak gitu sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu, sebaiknya menghilangkan itunya ya kayak. Berarti kayak untuk mendukung industri hair care berkelanjutan di Indonesia yang dihilangkan, terus diganti Iya. dengan salah satu fitur yang dari sampo keratin aku gitu. Iya, Semisalnya. impact dari sampo keratinnya kamu gitu ya. Karena kan banyak nih sampo-sampo ya, ada apa nih misalnya Rejoice, Sunsilk atau apa itu kan dianya udah termasuk industri kan. Kalau emang di situ kan udah jadi kompetitornya kamu, bukan mendukung lagi gitu ya. Jadi kompetitor. Jadi better kamu mereka kan punya khasiatnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau nggak ada khasiat ya nggak bakalan dibeli orang gitu ya. Nah, jadi intinya tuh apa nih khasiat dari sampo keratin berbasis limbah ini kamu? Terus kalau emang ini kayak vitamin, sebutin aja multivitamin apa gitu ya. Biasanya tuh kayak gitu ada sih ya. Sampo apa ya? Pokoknya sampo hijab ya. Kalau kamu tahu ya di iklan TV tuh dianya tuh bilang dianya kayak vitamin atau apa. Nah, kalau emang ada kayak vitamin terkhusus ya misalnya vitamin A atau apa gitu ya, itu dimention gitu. Ya. Oke. Oke, baik Kak, siap. Mm. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Ini Salma Huwaida. Ya, apakah hadir Salma? Oke. Nah, di Salma ini itu karbon ya, carbon roof inovasi atap surya penyerap CO2 berbahan fotokatalis TiO 2 dan berbasis sistem hibrida. Oke, yang terintegrasi aplikasi. Oke. Ini itu judulnya enggak judul BPC banget. Ini judul KTI ya atau judul esai. Jadi ini enggak cocok untuk kamu ikutin ke bisnis plan. Tapi kalau emang kamu mau ikutkan ke bisnis plan, coba diulas lagi judulnya gitu ya. Misalnya apa nih gitu ya, terintegrasi apa gitu sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045-nya itu tuh digas apa dikat gitu ya. Untuk efisiensi gas rumah kacanya itu tuh ditetepin sampai gas rumah kaca aja gitu. Tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke pemerintah gitu ya, lebih ke pemerintah atau apa ya kayak
instansi juga gitu. Jadi dia terbatas dan emang ini harganya tuh relatif mahal gitu ya. Kalaupun di sini atap surya penyerap ini gitu ya, ini bakalan mahal. Siapa yang ngebeli kalau apa ya kalau rumah tangga ya dia nggak mikir ya, mikir. Tapi kalau emang harganya lebih murah, dia bisa beli. Tapi kalau emang harganya mahal ya instansi tertentu aja gitu yang emang menghasilkan EBT gitu ya, energi baru terbarukan misalnya kayak gitu. Atap surya jadi dia nggak pakai listrik lagi gitu ya, yang emang secara sinar matahari dia bakal jadiin cahaya gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Dan emang itu mengurangi efek gas rumah kaca. Jadi dipertimbangkan aja kalau emang mau ikut di bisnis plan. Tapi so far yang kayak gini itu enggak, bukan nggak cocok ya, belum cocok aja sih untuk di bisnis plan gitu sih Salma. Ada yang mau ditanggapin? Halo Salma, ada? Oke, kayaknya Salma nggak ada ya. Oke guys ya, ini udah judul yang ke-20 ya. Kita udah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kalian? Saya buka 2 pertanyaan. Intinya ya pembuatan judul itu ya nama produknya kita tuh apa, terus bentuknya tuh apa, sebagai apa. Kalaupun ada impact ya sebagai apa, itu tuh di-mention. Jangan sampai nggak di-mention karena itu value produknya kalian ya guys. Itu yang akan eh, menarik apa ya menarik perhatian dari si pembaca. Oh ternyata ini bisa lah ya buat ngatasi stunting. Oh, ternyata ini bisa ya buat ngontrol gula darah gitu. Baru tahu kan pakai bahan dasar ini. Kayak gitu. Apalagi pakai bahan dasar alami gitu. Orang nggak tahu kalau emang ini bisa ngatasin kayak gini. Jadi orang bakal apa ya penasaran buat baca sampai habis. Tapi intinya maksimalin juga modelnya tuh seperti apa gitu ya. Finance-nya itu seperti apa. Percuma kalau judulnya bagus ya udah mendeskripsikan ini nih ke arahnya kemana impact-nya. Tapi secara proposalnya juga harus bagus gitu sih guys ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, ya kita langsung ke announcement ya, and the top 3 goes to ya. Jadi guys, kita kemarin udah di-mention ya untuk top 3 itu bakalan dapat free bootcamp ya. Ya nanti saya infokan lagi apakah free bootcamp atau free mentoring gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi sebab ini bakal tetap karena bisnis plan, tapi kita kayak ngumpulin dulu nih gitu ya, voting dulu. Nanti kita tuh cek sound dari IG biasanya tuh ya mau bentuknya mentoring one atau bisnis plan gitu sih ya. Nah, teman-teman, kan mungkin kemarin ya kita cuma sebatas ngenalin secara apa ya, secara tipis-tipisnya gitu ya. Mungkin teman-teman kalau emang tertarik ikut bisnis plan atau sedang ingin belajar bisnis plan, coba nanti ikutin di bootcamp ya, bootcamp bisnis plan di ANSA. Itu nanti bakalan di open. Atau kalau emang kalian mau buat tim ya intens buat ngikutin lomba di mana gitu yang emang fokus untuk lombanya kalian itu bisa pakai mentoring one on one. Kebetulan di ANSA itu ada mentoring bisnis ya dianya itu BMC sama bisnis plan gitu ya. Tapi ketika kalian ke BCC atau bisnis case itu juga bisnis case itu juga bisa gitu. Oke, lanjut ya kita ke bagian inti. Ini bakalan closing ya. And the top 3 goes to itu ada di 3 judul ini. Ya, saya ucapkan congratulations buat teman-teman yang masuk top 3 yaitu ada Nur Rahma, ada Diva Lavinia Kaluela sama Nabila Adila Kukma gitu ya. Nah ini judul-judulnya ya guys ya. Udah kita review juga gitu. Tinggal diperkuatkan aja. Nah untuk Diva tadi tuh coba diperkuatkan aja gitu ya. Yang kayak saya bilang itu tuh pencatatan keuangannya tuh otomatis atau enggaknya itu tuh dimension gitu dan lain sebagainya. Untuk Nur Rahma, Nabila juga kayak gitu. Oke ya. Apakah ada orangnya? Nur Rahma boleh closing statement untuk kita semua gitu. Nur Rahman nih kalau nggak salah nggak ada ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke Diva aja. Diva, gimana Diva? Halo, oke. Oke, Berarti ini closing statement ya? ya dari kamu ya. Oke, terima kasih ya Kak Pesan sudah, gitu ya. terima kasih Kak sudah mereview judul saya. Terus saya juga sangat berterima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama ya. Nanti eh, bisa hubungin Minsa ya, Dek ya.
Lavinia ya, nanti hubungin Minsa, bilangin top 3 apa workshop business plan gitu ya. Nanti diarahin oleh Minsa gitu. Gratisnya tuh gratis mentoring one on one atau ke bootcamp nanti dihubungin atau bukan dikonfirmasi oleh Minsa gitu. Oke, lanjut ke Nabila Adilia Kukma ya, Green Cast, piring biokomposit dari limbah kelapa dan jagung untuk perbaikan struktur tanah dan mendukung ekonomi sirkular petani. Oke, Nabila, boleh kasih kesan pesannya dong. Terus apa struggle-nya kamu ketika buat judul ini gitu ya? Terima kasih ya Kak sebelumnya. Jujur aku juga gak nyangka karena aku tuh belum ada pengalaman gitu ke bisnis plan, dari cuma berbekal dari kemarin mentoring kemarin, terus ya udah kayak gitu aja aku cari-cari jurnal terus brainstorming juga kayak ke AI yang dikit-dikit gitu. Terima kasih juga atas kesempatannya dan menurut aku untuk mentoring gratis itu cukup ada bayangan lah bisnis plan tuh gimana, terus cara membuat ide dan judulnya tuh gimana gitu. Oke, thank you Nabila ya. Semangat ya. Nanti bisa dimaksimalin aja judulnya atau konsep bisnisnya ya. Nanti coba cari event event lombanya yang pas gitu ya. Semangat Nabila. Makasih ya. Ya Kak, terima kasih juga. Oke, sama-sama. Oke, guys ya, saya appreciate buat teman-teman yang hadir hari ini ya. Saya appreciate juga buat teman-teman yang udah bersikeras mikir gitu ya. Apa ya ide bisnis kalian yang bakalan kalian buat itu kayak gimana? Itu saya appreciate karena mikir tuh nggak mudah, teman-teman. Ya, kita bakalan stres kalau apa ya bukan stres berlarut ya ibaratnya tuh pusing gitu ya mikir ide yang bagus itu kayak gimana itu bakalan mikir gitu. Nah, jadi thank you ya buat kalian yang udah bekerja ya pokoknya bekerja gitu ya otaknya buat mikir ide bisnisnya tuh yang seperti apa gitu. Nah, sebenarnya ya ide-ide bisnisnya kalian buat di judul ini tuh udah bagus, tinggal dipoles aja gitu yang sesuai review kita bareng-bareng gitu. Nah, guys, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin itu aja untuk workshop kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tapi sebelum itu kita dokumentasikan dulu ya. Untuk teman-teman yang nggak ada kendala on cam, boleh silakan on cam kita dokumentasikan.